Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Hakim Al-Afiq. Sekarang saya akan mempresentasikan teknik dan aturan menulis berita politik. Presentasi ini akan membahas teknik aturan dalam menulis berita politik, meliputi konstruksi berita, gaya penulis kriminal, penggunaan prefiks, kesalahan penulis, pembukaan akronim, struktur mikro, kajian yang semantik, penggunaan bahasa jurnalistik, dan analisis ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lanjut, saya konstruksi berita CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Raka. Lanjutnya, gaya penulis berita kriminal dalam forum media online. Itu sama seperti kode etik jurnalistik. Selain struktur berita, dalam jurnalisme ada hal yang tidak kalah penting, yaitu kode etik. Kode etik jurnalistik ini memastikan bahwa berita ditulis dengan tanggung jawab dan tidak menyesatkan publik. Ada 3 hal yang utama dalam kode etik jurnalistik. Pertama, wartawan harus memahami isi kode etik. Kedua, kode etik menjadi landasan moral dalam bekerja. Dan ketiga, kode etik menjaga agar pers tetap bebas tapi juga bertanggung jawab. Dalam kode etik, berita yang kita baca lebih bisa dipercaya. Selanjutnya ada pemakaian dan penulisan prefiks dalam teks berita politik. Prefiks atau awalan adalah bagian kata yang ditempatkan di awal kata dasar untuk membentuk kata baru. Namun dalam penulisan berita politik sering ditemukan kesalahan dalam menggunakan prefiks, khususnya dalam 3 aspek berikut. Yang pertama adalah perlepasan fenom. Kesalahan ini terjadi ketika prefiks ditambahkan pada kata dasar yang diawali dengan konsonan atau tetapi fenom tertentu justru dihilangkan. Yang kedua adalah penggalaan fenom. Kesalahan ini muncul saat prefiks digunakan tetapi tidak mengalami perubahan yang seharusnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah perubahan bunyi. Kesalahan ini terjadi ketika prefiks tidak mengalami perubahan fenom sebagai mestinya saat melekat pada kata dasar tertentu seperti kata anjur. Dan contohnya penulisan dalam berita politik di koran harian dan Gorontalo Pos edisi Oktober 2020 terlihat bahwa aturan penulisan prefiks telah diterapkan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan prefiks yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia penting untuk menjaga keakuratan dan keterbacaan teks berita. Dan berikutnya kita membahas kesalahan penulisan dalam berita politik. Dalam penulisan berita terutama berita politik, kesalahan ejaan dan tanda baca bisa berdampak besar. Misalnya dalam berita BBC tentang pemilu 2024 ditemukan beberapa kesalahan penulisan yang bisa mempengaruhi pemahaman pembaca. Oleh karena itu, jurnalistik harus benar-benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dengan begitu berita tetap akurat dan mudah dipahami. Lanjut, pembentukan dan pembidangan akronim pada koran pos kota. Di media cetak seperti pos kota, penggunaan akronim sering digunakan untuk menghemat ruang. Misalnya beberapa istilah
panjang sering dipersingkat agar lebih praktis dalam penulisan, namun tidak semua akronim yang digunakan sudah baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sehingga bisa membingungkan pembaca. Selain itu, gaya penulisan juga bervariasi. Dalam berita kriminal, misalnya, penggunaan diksi yang lebih dramatis sering digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Ini menunjukkan bahwa setiap jenis berita punya cara penyajian yang berbeda. Dan selanjutnya kita akan membahas isu dinasti politik pada Pilkada serentak 2020 di media daring. Dalam Pilkada serentak 2020 muncul banyak perbedaan mengenai dinasti politik. Media daring seperti Kompas.com berusaha menyajikan berita yang berimbang dengan mengakomodasi dua pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak dinasti politik. Hal ini penting agar berita tetap objektif dan tidak memahami salah satu kelompok. Sikap netral dalam pemberitaan seperti ini membantu masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap sebelum mengambil kesimpulannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan struktur mikro dalam kajian semantik berita politik berdasarkan teori Pandik. Struktur mikro ini terdiri dari 5 elemen utama yang membentuk makna dalam teks berita, yaitu yang pertama, latar. Elemen ini memberikan konteks atau gambaran awal tentang peristiwa yang diberitakan sehingga pembaca memahami situasi secara lebih luas. Dan yang kedua, detail. Berisi informasi tambahan yang mendukung berita seperti fakta, data, dan kutipan dari narasumber yang menjelaskan isi berita. Yang ketiga, maksud. Gambaran tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh berita baik secara eksplisit maupun implisit. Keempat, peranggapan. Ini merujuk pada informasi yang dianggap sudah diketahui oleh pembaca sehingga seringkali tidak dijelaskan secara langsung dalam berita. Dan yang terakhir, yang kelima, nominalisasi. Itu proses mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda untuk membuat teks berita lebih padat dan lebih formal. Nah, itulah dari 5 tersebut. Ada juga penerapan struktur mikro. Ini penting agar berita politik dapat disajikan secara lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami pembaca. Dengan demikian, jurnalis dapat menyajikan informasi yang akurat dan efektif dalam membentuk opini publik. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulannya dari pembahasan kita yang tadi. Kita bisa menyimpulkan bahwa menulis berita politik bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga tentang bagaimana berita ini disusun dengan baik, sesuai kode etik, dan ditulis dengan bahasa yang benar. Seorang jurnalis harus memastikan bahwa berita yang dibuat bersifat akurat, berimbang, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut PUEBI. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh opini publik yang bias. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.